Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang selalu setia mengikuti channel kami di Ponpes Tarbiyatus Subyan Al-Manan. Jadi kali ini kami akan coba menjawab pertanyaan yang datangnya dari Amak Fahdi dari Sumatera. Dari beliau bertanya, Ustaz, mohon penjelasan tentang hukum pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan puasa sunat Syawal menurut para ulama atau baginda Rasul. Kemudian yang kedua adalah tentang istilah Lebaran Tufat. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita harus dengan dalil agama yang kuat yang bersumber dari baginda Rasul atau hujjah para ulama-ulama yang kita ketahui keilmuannya. Mungkin untuk mengawali jawaban kami, yang pertama kami perlu menjelaskan tentang puasa sunat Syawal. Jadi puasa Syawal ini adalah salah satu puasa sunat yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dalam agama kita, agama Islam. Bahkan mengenai puasa sunat Syawal ini, khusus dalam hadis baginda Rasul dijelaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana, barang siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, min Syawalin, di bulan Syawal, faka'annama shamat dahri, seolah-olah atau seperti dia berpuasa 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Bukhari dan Nasa'i. Artinya di antara 7 ulama hadis, 5 di antara mereka meriwayatkan hadis tentang puasa sunat Syawal ini. Ini artinya apa? Bahwa keutamaan puasa sunat Syawal ini sangat luar biasa. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini setelah puasa Ramadan, pelaksanaan puasa Imam Ahmad boleh dilaksanakan tidak berturut-turut. Artinya puasa sehari, besoknya boleh tidak, atau puasa 2 hari kemudian besok lagi tidak, besoknya puasa besoknya tidak. Yang penting kata Imam Ahmad bin Hanbal, puasa itu dilaksanakan di bulan Syawal. Kemudian perlu kami ketengahkan di sini beberapa pendapat para ulama yang lain yang menjelaskan yang khusus kaitannya dengan puasa sunat Syawal. Puasa sunat Syawal ini, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dijelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi Khatib halaman 7 Juz 7 begitu, halaman 25. Dijelaskan oleh Syekh Al-Kulyubi, beliau berkata, wa yundabu muwalatuha liyaumil Id, disunnahkan berpuasa Syawal dilakukan secara berturut-turut, wa tatabu'uha, artinya berturut-turut, disunnahkan pelaksanaannya dilakukan dengan cara berturut-turut. Wa tafutu bi fawati Syawalin, maka kesunahan puasa Syawal ini akan hilang apabila bulan Syawal itu sudah berakhir. Ini menurut pendapat Syekh Al-Kulyubi dalam kitab beliau Hasyiah Al-Bujairimi Khatib Juz 7 halaman 25. Sementara pendapat ulama yang lain seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau juga menjelaskan bahwa yang terafdal pelaksanaan puasa sunat Syawal itu apabila dilakukan secara berturut-turut mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Ini menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau yang termasyhur. Kemudian
Para jemaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya saking pentingnya puasa sunat Syawal ini, ya para ulama mengajarkan kita tentang ya menggabungkan antara puasa sunat dengan qada. Bahkan para ulama fikih sebagian mengajarkan kita bagaimana lapas niat menggabungkan ya puasa sunat Syawal dengan puasa sunat qada yang ketinggalan selama di bulan Ramadan. Jadi ibu kalau misalnya ketinggalan dengan sebab haid di bulan Ramadan, atau karena wiladah di bulan Ramadan, atau karena uzur yang lain, ya maka para ulama fikih mengajarkan kepada kita ya cara kita berniat, melapaskan niat ya supaya kita dapat dua-duanya. Artinya qada kita selesai, ya saat qada kita terbayar, puasa sunat Syawalnya kita dapat. Bagaimana bunyinya? Nawaitu shauma ghadin an qada'i farda ramadhana ma'a sunnati syawalin lillahi ta'ala. Artinya saya berniat puasa esok hari daripada mengqada bulan Ramadan serta sunat Syawal karena Allah. Inilah yang diniatkan pada malam harinya. Tapi ingat, kalau hanya sekedar melaksanakan puasa sunat Syawal saja, tidak mengqada, maka boleh niat itu dilakukan walaupun tidak di malam hari. Ya, kemudian kalau niatnya untuk mengqada, maka wajib niat itu hukumnya sama dengan puasa Ramadan. Berarti wajib dilaksanakan pada malam harinya. Karena niat Ramadan atau niat qada itu wajib dilakukan pada malam hari. Ini menurut pendapat para ulama. Kemudian yang kedua, istilah lebaran tupat. Lebaran ini ya istilah yang muncul di kalangan sebagian masyarakat kita. Kenapa dikatakan lebaran? Lebaran ini tidak ada disinggung baik dalam hadis Nabi maupun dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ada ya penjelasannya adalah dua hari raya. Pertama ada hari raya Idul Fitri, yang kedua ada hari raya Idul Adha. Nah kalau mengadakan selain dari ini yang tidak boleh, bahkan disesatkan dalam agama Allah. Kalau ada orang mengadakan hari raya selain raya Idul Fitri dan Idul Adha, ini yang dilarang oleh agama, tidak diperbolehkan karena tidak ada dalilnya. Namun istilah lebaran itu muncul ya karena adanya, jadi istilah lebaran itu adalah muncul ketika umat Islam ya mengekspresikan kebahagiaannya ketika dia mampu melakukan syariat agama. Seperti di masyarakat saya di Dusun Dasanjur, kami sering melakukan setelah selesai sunat Syawal, puasa sunat Syawal 6 hari itu, besoknya kami lebaran tupat. Jadi lebaran tupat itu bukan berarti hari raya, tidak. Lebaran tupat itu adalah istilah yang muncul di kalangan masyarakat karena kebahagiaannya, karena kesenangannya, karena kegembiraan mereka melakukan syariat agama atau perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa dinamakan lebaran tupat? Karena pada kegembiraan itu, pada ekspresi kesenangan itu, mereka menampakkannya dengan membuat tupat. Sehingga muncul istilah lebaran tupat. Boleh enggak istilah ini diadakan? Kenapa enggak boleh? Boleh. Dan tidak ada larangan dalam agama. Tidak ada larangan dalam agama. Karena ini hanya sekedar
istilah yang dilarang, yang diharamkan oleh agama itu adalah mengadakan hari raya selain hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kalau istilah lebaran tidak masalah. Ya, lebaran itu artinya adalah pengekspresian kegembiraan, kesenangan setelah melakukan syariat-syariat agama, seperti setelah lebaran, setelah puasa Ramadan 30 hari, seperti mana lagi ya setelah puasa sunat Syawal, ya ada kegembiraan di sana karena mampu melakukan syariat diungkapkan. Nah, sehingga dinamakan dengan istilah lebaran tuh Pak. Tapi kalau mengadakan 2 hari raya, mengadakan hari raya selain Idul Fitri dan Idul Adha, jelas itu kesesatan. Mungkin itu jawaban kami. Jadi istilah ini ya muncul ya, dan pengertiannya pun muncul setelah adanya pelaksanaan syariat. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Mungkin itu jawaban kami yang perlu kami jawab pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan jawaban yang mencerahkan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.